Masya Allah, jazakallah khair, Masya Allah, makasih banyak buat Nas semuanya. Tepuk tangan dong Bu buat Nas Indonesia. Ini dengar mereka nyanyi kita yang merinding, bener ya Bu ya? Karena suatu saat nanti semua akan diminta pertanggungjawabannya. Mulut kita dikunci, yang ngomong apa Bu tadi Bu? Tangan, kaki. Ini terima kasih banyak buat almarhum Krisya ya yang udah membawakan lagu ini yang bisa menjadikan asbab hidayah buat kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah untuk almarhum Krisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah. Hari ini nih ya, yang di rumah nih udah kepo dari kemarin dari statusnya Instagramnya dari Islam itu Indah. Katanya hari ini kok serem amat pembahasannya. Mungkin serem, tapi bikin kita penasaran. Apalagi di bulan Ramadan ini. Mau tahu nggak tentang apa Bu? Kira-kira. Ada nggak pertanyaan? Atau mungkin pernah nggak dengar bahwa katanya orang yang dikubur, ada yang siksa kuburnya itu katanya istirahat libur. Pas lagi bulan Ramadan. Jadi nggak dihukum. Ada begitu Bu? Benar-benar dengar? Percaya nggak Bu kira-kira? Percaya? Yakin? Nah coba kita dengar nih hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema berhentikah siksa kubur ketika bulan Ramadan? Apa Bu? Berhentikah siksa kubur ketika bulan Ramadan? Berhenti nggak? Jadi bingung. Tadi yakin gimana sih nih? Nah sebelum kita masuk mengenai alam kubur di Ramadan ini. Ketika manusia tercabut nyawanya. Apakah ruh kita dapat melihat jasad dulu nih? Ketika kita dimandikan, ketika kita dibawa ke kubur, ini sebenarnya ruh kita bisa ngelihat atau enggak sih? Atau udah selesai gitu aja kita? Atau udah dicabut udah kita nggak tahu lagi dimandiin sama siapa, dikuburin sama siapa? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang pertama, yang terhormat guru kita Ustadz Muhammad Nur Maulana. Silakan Ustadz Maulana, mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. 10 kedua di bulan suci Ramadan ini 11 sampai 20 adalah ampunannya Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan. Karena merugilah kalau kita nanti mati tidak dapat ampunan. Mohon maaf ketika roh itu keluar dari jasadnya apa yang terjadi. Ketahuilah ada namanya peristiwa pencabutan roh. Dicabut roh. Dan ketahuilah ketika orang sakaratul maut itu luar biasa sakitnya. Susah untuk dibayangkan. Susah untuk disampaikan bagaimana peristiwa ini karena begitu sakitnya. Begitu sakitnya. Dan mudah-mudahan ada amal ibadah kita. Sehingga yang namanya pencabutan roh itu. Sakaratul maut itu dimudahkan. Makanya Allahumma awwilalina fi sakaratul maut. Ya Allah mudahkanlah pencabutan. Proses pencabutan nyawa saya. Amin. Ibu mau mati? Mau tidak mau pasti mati. Pasti mati. Pertanyaannya, bagaimana mati kita? Di mana mati kita? Bagaimana? Di mana? Bagaimana? Kapan? Di mana? Bagaimana? 1, 2, 3. Kapan? Di mana? Bagaimana? Inilah orang cerdas. Orang cerdas itu mempersiapkan akhiratnya. Orang yang hebat itu 1 tahun kemudian sudah diatur. Orang yang hebat itu yang bisa mempersiapkan bekal-bekalnya. Mempersiapkan apa yang akan terjadi
Makanya peristiwa pencabutan roh ini dari kaki ke lutut, lutut ke pusat, pusat ke dada, dada ke lidah, naik ke atas, dicabutlah. Kemudian diangkat ke atas. Dicatat, kemudian roh itu diturunkan kembali. Lihat siapa yang mandikan, siapa yang kafani, siapa yang sholati. Minta tolong kalau lagi mandiin, jangan ada bercerita cerewet. Diem. Makanya terima kasih banyak, tradisi di Indonesia luar biasa. Kasih bau-bau yang harum supaya tidak mencium bau mayat. Bau mayat itu menyengat sampai ke hidung. Sini, makanya orang dulu kita kasih apa bu? Kapur barus, atau wangian, atau parfum, atau ada yang apa yang dibakar tuh? Apa? Ya, ya Buhur, itulah. buhur. Ah? Buhur. Ya, dibakar supaya bau itu yang dicium. Bukan sabuk kelapa yang dibakar. Yang ada nanti perih matanya semua yang datang. Iya. Kenapa? Untuk menghilangkan yang namanya buruk sangka. Karena ketika dicabut di atas sampai ke atas, lalu diturunkan ke bawah, malaikat ada yang jaga. Satu di kanan, satu yang di kiri. Yang di kanan membawa catatan, yang di kiri membawa cambuk. Apa yang diucapkan orang, maka itulah yang dicatat. Mudah-mudahan kita mati, wafat di saat yang bagus. Amin. Di tempat yang bagus. Amin ya Allah. Jadi jangan melakukan kemaksiatan. Nauzubillah. Dan ketika dimandikan, dikafani, disalati. Makanya waktu istri saya meninggal, saya suruh anak saya lihat. Mulai dari mandikan, dikafani, disalati, dimasukkan di kubur. Anak saya 4 lihat semua. Harus lihat. Dia ngeliat keluarganya juga. Iya, lihat. Jadi kenapa? Supaya memberinya juga tersimpan. Anakku enggak pernah sampai dikuburkan. Masya Allah. Ini ya buat semua yang tadinya mungkin masih belum ngerti atau belum tahu. Ternyata pada saat setelah dicabut ruhnya, ini sang mayit ini masih bisa melihat apapun yang terjadi Melihat semuanya. apa yang terjadi. Sampai berapa lama tuh Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita dapat pembelajaran bagus buat hari ini. Makasih banyak Islam Tindak. 7 hari 7 malam kan diproses. Hari ke-8-nya sampai seterusnya nanti akan dibahas lagi. Nanti kita lanjut lagi nih, Masya Allah, bikin penasaran banget ceritanya. Ustadz jazakallah khair Ustadz penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kalau udah ngomongin masalah kuburan takut gak bu? Takut ya bu ya? Tapi mau mati kan? Yang mau cuma sedikit. Memang ibu gak mau mati? Sampai tua renta terus sudah gak bisa jalan, nyusahin orang. Jangan bu, ya pasti semua kita pasti akan mati nih. Tapi kalau ngomongin masalah kubur, orang udah lantar aja lah mas ngomongin masalah mati. Orang masih lama juga, orang saya masih muda, enak aja. Nggak tua nggak muda, semuanya bisa mati nih Masya Allah. Nah sekarang kelanjutannya nih, apakah benar nih Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat bahwa kubur adalah pemandangan yang paling menakutkan dari yang pernah ada. Aduh, kok langsung merinding ya? Ya. Yuk kita panggil penjelasan berikutnya. Ustadz Maulana jangan penghuni kubur. Ada Ustadz Cecep yang untuk menjelaskan. Ustadz Cecep Maulana mohon izin waktunya silakan punten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nyetir mobil, ada 2 kaca. Kaca spion dan kaca depan. Kaca spion untuk melihat keadaan di belakang. Kaca depan untuk melihat keadaan di depan. Pertanyaannya, kenapa kaca spion lebih kecil dari kaca depan? Karena masa lalu tidak sepenting masa depan. Masa depan itulah alam kubur, betul? Al-maut babun wa kullun nas dair. Artinya adalah kematian itu pintu semua manusia akan melewatinya. Utsman bin Affan ketika melewati satu kuburan, apa yang terjadi? Dia menangis sampai janggutnya basah. Ditanya oleh sahabat, wahai Utsman, ketika diceritakan surga, ketika diceritakan neraka, kau tidak menangis. Tapi kenapa melewati kuburan engkau menangis? Karena aku teringat dengan salah satu hadis Nabi. Aku teringat ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa kuburan, alam kubur adalah persinggahan pertama sebelum kamu memasuki akhirat. Siapa orang yang tidak selamat dari alam ini, maka dia akan celaka sampai ke sananya.
Tapi siapa yang selamat di alam ini, maka dia akan mendapatkan kemudahan ke sananya. Bahkan Nabi pun pernah bersabda, tiada pemandangan yang lebih menakutkan daripada pemandangan alam kubur. Lihatlah Sa'ad bin Mu'adz. Dia orang yang saleh. Meninggalnya Sa'ad harus bergetar. 70.000 malaikat menyolatkannya. Tapi apa yang terjadi? Diceritakan ternyata Sa'ad bin Mu'adz dihimpit oleh tanah kubur. Tapi karena kebaikannya itu apa yang terjadi? Himpitannya dilonggarkan. Apa yang terjadi dengan kita? Akankah kita dilonggarkan seperti Sa'ad karena kebaikan kita? Mudah-mudahan Allah betul-betul melapangkan alam kubur kita nanti. Mudah-mudahan Allah melapangkan alam kubur orang tua kita yang telah mendahului kita. Ini yang harus kita perhatikan. Bahkan di dalam ayat suci Al-Quran dijelaskan bagaimana tentang Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun dan pengikutnya ternyata ditunjukkan dan ditampakkan oleh Allah di waktu pagi dan petang keadaan neraka. Neraka belum ada, tapi sudah merasakan. Ini dahsyatnya alam kubur. Sesuatu yang sangat menakutkan. Maka janganlah pernah kita meremehkan alam yang pasti akan kita temui. Tahukah Anda apa yang terjadi kalau Allah menakdirkan orang yang sudah meninggal bangkit? Maka perkataan pertama adalah manfaatkan 1 detik dari hidupmu di bulan Ramadan. Gunakan untuk ibadah kepada Allah. Bukan 1 tahun, bukan 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Hanya 1 detik di bulan Ramadan. Saking mulianya bulan suci ini. Bulan yang penuh dengan berkah ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan cinta kita kepada Allah. Karena cinta kepada Allah, pasti Allah akan membalas cinta yang lebih besar. Cinta kita kepada Allah sejengkal, Allah akan balas dengan cinta sedepa. Cinta kepada Allah kita berjalan, Allah akan mencintai kita dengan berlari. Beda sama manusia. Mungkin saja kita akan mendapatkan penolakan cinta. Namanya adalah cinta berhasil. Berharap cinta darimu namun tak pernah berhasil. Tapi cinta kepada Allah, Allah akan membalas cinta kita dengan betul-betul cinta yang lebih besar daripada cinta apapun di alam dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi benar ya, pada saat kita mungkin nanti di akhirat ya, sebelum kita masuk ke akhirat, ini kan akhirat udah rame-rame. Di dunia kita rame-rame. Tapi di dalam kubur ini pada saat kita pertanyaan-pertanyaan kubur itu kita ngadepinnya cuma sendiri. Nah ini yang bikin kita tuh semuanya jadi takut. Bagaimana persiapan kita menjelang menuju ke alam kubur ini, Masya Allah luar biasa. Yang bisa menolong kita cuma amal soleh aja nih sama kebaikan-kebaikan kita nih, Masya Allah. Ustaz Cecep, jazakallah khair, makasih banyak udah mengingatkan kita nih semuanya nih ya. Mudah-mudahan ya Allah apa yang disampaikan tadi ini bermanfaat dan dijadikan pelajaran buat kita semua. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah nih kita kedatangan hari ini bintang tamu nih. Ada cowok kembar ganteng. Udah diri aja langsung. Ada Rizky Ridho, tepuk tangan Bu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini wah tuh kan. Ih sama mirip nih kayak kembar juga. Kembar 3. Iya, kembar nih ada 2 pasang kembar ini berarti. Kembaran apa mana? Ini Rizky Ridho. Ridho. Ini Ustadz Maulana, Ustadz Cecep Maulana kan. Iya sama. Kembaran abang kenapa gak dibawa? Saya nggak diajak, takut ngerepotin ntar kalau dia kesini. Iya. Ini Masya Allah ya. Tes suara, coba tes suara. Coba berdua. Maulana ya Maulana. 2 orang dipanggil nih. Ya Samiduana birahmatika ya Rabbi la taftarajana. Ih Masya Allah. Perkenalkan kami Coba satu coba berdua. Kayak tadi. Maulana. Coba dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami adalah saya Ustadz Maulana. Saya Cecep Maulana. Kami berdua adalah Cecep. Maulana. 1 orang jadinya. Udah yang ini duduk dulu saya mau nanya. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Cecep dan Ustadz Maulana. Ini saya mau nanya nih berdua maju-maju juga nih. Nih, coba nih buat Rizky sama Ridho ya. Ini kalau Rizky pakai jenggot, Ridho nggak pakai. Oh, Biar iya. bisa bedain. Oh biar bisa ngebedain, gampang jadinya. Kalau buat Rizky nih, Rizky dulu Iya. deh ya. Kalau lagi ngobrol-ngobrol atau ngumpul sama teman-teman,
pernah nggak atau mungkin sering nggak ngebahas tentang topiknya mengenai alam kubur? Pernah sih. Pernah? Pernah. Terus gimana? Apalagi pas kemarin itu pas saudara meninggal gitu ya. Iki tuh tahu banget kegiatan dia seperti apa, terus? ngerjain apa aja segala macam gitu. Jadi pas tabrakan tuh, nanti kalau meninggal dia gimana ya gitu. Apakah dia masuk surga atau gimana sih gitu. Karena memang aktivitasnya itu tahu gitu. Kita tahu banget sehariannya gitu. kayak Sehariannya gimana. tahu banget Apalagi gitu. masih muda Iya lagi masih ya. muda banget. Jadi Udah gitu pengen nggak menutup kemungkinan kan dong yang muda-muda kan? Iya, Yang benar. diambil duluan Benar, Bu, benar. ibu-ibu tenang Bu. Ibu-ibu yang udah agak tua. Karena Iya, ada kemungkinan yang masih muda Iya, duluan. kita yang khawatir nih. Kita sampai tua enggak nih gitu. Kalau yang tua nih udah sampai ngerasain mudanya kan gitu Macem-macem ya, gitu ya. tuanya gitu kan. Kalau misalnya masih muda udah meninggal belum ngerasain Iya, macam-macam dong. Apalagi belum nikah. Iya. Cucian DL katanya gak enak juga ya kan. Ini Iya, makanya yang betul. masih muda nih. Ayo buru-buru nikah jangan mikir-mikir kelemahan. Kalau Iya, kalau insya Ido. Allah. Dok jujur nih berdua deh jawab gak apa-apa. Ido dulu tapi yang wakilin. Kira-kira udah siap belum? Kalau tiba-tiba ini adalah Ramadan yang terakhir. Ngeri banget sih, Bang. Masya Allah. Jawabnya aja susah ya. Iya berisik susah. banget kayaknya. Kalau belum dibilang belum siap ya belum siap. Ya, Ya, terus? mudah-mudahan terus bisa memperbaiki diri ke Amin. depannya. Amin ya Allah. Gitu, jadi diharapkan sih bisa semaksimal mungkin. Walaupun ke depannya harinya harus dijalani tapi tetap harus menguatkan iman lagi, terus meningkatkan keimanan lagi. Masya Allah ya. Pokoknya Amin. intinya adalah sekarang kita nih Iya. ya semua yang nonton yang di rumah ingat nggak tua nggak muda Iya, bisa dipanggil betul. sama Allah. Nah mungkin dari Ridho ada nggak kira-kira yang mau ditanya sama guru-guru kita nih? Itu mau nanya, tadi bener kata Ustadz Cecep akan ada yang dihimpit gitu. Terus bener gak pas waktu proses pengimpitan itu kita disaksikan oleh malaikat-malaikat gitu? Bener gak sih di dalam kubur itu? Itu pertanyaan ini. Itu pertanyaannya ya. Benar nggak pada saat kita lagi dihimpit di kubur itu disaksikan Saksikan. oleh ribuan malaikat? Iya. Coba kita minta penjelasannya langsung aja sekaligus tausiahnya ya. Boleh. Untuk guru kita Habib Bagir mohon izin waktunya silakan Bib dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Di dalam kubur setiap orang pasti akan merasakan namanya ad-dogtoh. Dogtoh itu himpitan. Jadi semuanya tanpa terkecuali. Sebagaimana di dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan ma'ufiya ahad li dogdatil qabr illa Fatimah binti Asad. Kata Nabi SAW tidak dimaafkan, artinya tidak akan ada kata tidak dihimpit. Semua pasti akan dihimpit siapapun juga. Kecuali Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad itu ibundanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Sebab Nabi SAW ikut menguburkan, ikut memakamkannya. Dan banyak daripada riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan tentang himpitan kubur. Mengapa? Supaya mengingatkan kita bagaimana tentang permulaan alam kubur. Dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga beberapa ulama ahli hadis meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Hadzal ladzi taharrak lahul arsy." Inilah kejadian yang menjadikan getarnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, bergerak arsy-Nya Allah. Wa futihat lahu abwabus sama, dan terbuka pintu-pintu langitnya Allah. Wa syahadahu sab'una alf minal malaikah, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Laqad dhamma dhammatan thumma faraja anhu. Ketika itu datang kesempitan yang menyempitkan, menghempitkan, kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini asbabnya adalah kejadian yang tadi disampaikan, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pemuka Ansor. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini orang yang luar biasa hebat. Apalagi di dalam persahabatannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sa'ad ini yang mulai permulaan di perang Badar dengan mengucapkan kalimat, "Apa yang kau perintahkan ya Rasulullah, kami akan kerjakan." Patuh luar biasa Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, dan amal ibadahnya juga hebat. Beliau itu selalu bersedekah luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Di dalam kuburnya pun merasakan kehempitan. Makanya Nabi mengatakan ma'ufiya ahad. Tidak ada alasan untuk tidak dihempit. Semua dari kita pasti akan dihempit.
pasti akan dihempit di dalam kubur dan disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat untuk kita, peringatan untuk kita. Supaya apa? Kalau kita mendengar hal tersebut coba kita renungkan. Ya Allah, saya kalau meninggal dunia saya akan dihempit. Bagaimana nih? Kita pasti dalam pemikiran tersebut tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam keadaan yang begitu luar biasa. Sampai Nabi SAW dalam riwayat hadis lain mengatakan, setiap orang yang beriman pasti akan dihempit. Dan setiap orang-orang kafir nanti di dalam kuburnya ada api yang membakar. Ini keimanan seseorang menjadikan hanya dihempit, kemudian datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir mendapati kuburannya itu hufratun min hufarin niran. Salah satu daripada galian api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Sampai dalam satu riwayat Siti Aisyah menangis melihat daripada seorang anak kecil yang mana jenazahnya dibawa. Siti Aisyah menangis, ditanya, "Wahai Sayyidatuna Aisyah, mengapa engkau menangis?" Ini adalah kasih sayang, kata Siti Aisyah. Saya menyayangi, sebab apa? Sebab anak ini walaupun kecil pun akan dihempit. Sampai Nabi SAW mengatakan tidak akan terjauh dari hempitan kecuali Sayyidah Fatimah binti Asad. Kemudian apa? Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, walaupun anakmu Ibrahim, walaupun anakmu Qasim, walaupun anak saya Ibrahim, semua akan mendapatkan hempitan nanti di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Amin, amin, amin. Mungkin sedikit lagi dijelaskan lagi Bib. Apa yang sih yang menyelamatkan kita, karena nggak ada alasan setiap orang itu pasti akan dihimpit dalam kuburnya. Apa yang menyelamatkan tadi? Amal soleh. Di dalam hempitan tidak ada amal soleh. Kata Nabi SAW, ma'ujira. Tidak akan bisa jauh dari hempitan. Pasti kita semua akan dihempit. Oh, astagfirullah. Tapi orang yang beriman diempit dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ayo, yang mau melakukan maksiat mikir-mikir nih semuanya nih ya. Bib, jazakallah khair, makasih banyak atas penjelasannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Gimana, serem gak Bu? Serem banget apa serem aja? Serem banget ya Bu ya. Kalau udah tahu kayak gini masih mau gosipin orang Bu? Langsung enggak kapok ya Bu ya? Karena ntar semuanya dihimpit, hati-hati nih. Nah Allah, ya astagfirullahaladzim. Ini buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, yang pastinya penasaran juga. Gimana sih suasana kubur ketika di bulan Ramadan? Apa siksanya diringankan atau makin berat? Atau bahkan diliburkan? Nah nanti kita akan lanjutkan juga bacaan Al-Quran kita. Masih di surah Al-A'raf ya Ustadz Syam ya? Insya Allah surah Al-A'raf ayat 94 hari ini. Masya Allah. Dan buat jamaah yang ada di rumah langsung disiapkan aja Al-Qurannya. Hari ini kita akan ngaji bareng lagi. Pokoknya jangan kemana-mana. Sebelumnya kita lihat dulu dari penampilan dari kawan-kawan kita. Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.